Kami mengundang calon rektor nomor urut 4, Ibu Doktoranda Immaculata Fatima, MMA. Kepada Ibu Ima, disilakan. Doktoranda Immaculata Fatima, Magister Manajemen Agrobisnis. Wanita berdarah Manggarai ini adalah salah satu dosen yang telah melewati masa pengabdian di Universitas Flores selama 25 tahun. Menjabat sebagai Kepala Badan Penjamin Mutu, tugas Ibu Ima, nama yang paling sering disapa, adalah pengontrol utama berjalannya mutu tridrama perguruan tinggi dalam pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Salah satu buah pemikiran dari seorang Dr. Ima pada tahun 2008 yang dituangkan dalam bentuk tulisan adalah Universitas Flores, satukan langkah, bulatkan tekad, mewujudkan keunggulan transformasi IPTEX yang berkualitas, berbudaya, dan bermoral. Sebuah tawaran konsep pengembangan Uniflor di masa depan. Dosen yang memiliki basis ilmu dalam segudang penelitian, pengajaran, dan pengabdian tentang pertanian ini jelas bisa menjadi bahan pertimbangan tersendiri sebagai kandidat rektor Universitas Flores masa depan untuk menjadikan Uniflor sebagai kampus yang tidak hanya menjadi rumah bagi anak-anak petani di Flores, tapi juga dekat dengan petani dalam segala aspek pemberdayaan. Selain sebagai dosen, Dr. Ima juga adalah salah seorang aktivis perempuan aktif yang selalu berdiri dalam satu goet dalam filosofi Manggarai. Muku capu neka moleng curu, ipung catibu neka moleng wintung, teu caambo neka moleng lako. Berbicara dalam satu kata, berbuat dalam satu tindakan, dan berjalan dalam satu langkah. Demikian profil dari calon rektor nomor urut 4. Kesempatan selanjutnya kita berikan kepada Ibu Dr. Ima untuk memaparkan visi misi dan program kerja di hadapan kita semua. 15 menit waktu yang disiapkan, dimulai saat Ibu Ima mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bermutu. Visi Universitas Flores kita sudah pahami secara semuanya, yaitu menjadi universitas yang unggul, terpercaya sebagai mediator budaya. Visi ini tidak bisa diubah karena mempunyai jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, untuk menjalankan visi ini pada tahun 2024 sampai 2028, saya mengangkat reformasi Universitas Flores tahun 2024 sampai 2028 menjadikan Uniflor yang revolusioner, terintegrasi, komprehensif, legal, unggul, terpercaya sebagai moderator budaya. Saya minta maaf, sebagai mediator budaya. Dalam mengembangkan universitas ke depan, kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Tantangan-tantangan itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, perubahan pola pembelajaran, metode pembelajaran yang tidak kreatif dan inovatif, cakupan kurikulum yang terbatas, masalah keuangan, persaingan global, ketersediaan sarana dan prasarana belajar berbasis teknologi digital yang terbatas, masih banyak sumber daya manusia di lembaga pendidikan yang gagap teknologi. Di sini kami juga memaparkan bagaimana kekuatan Universitas Flores saat ini dilihat dari peringkat level provinsi. Universitas menempati level kedua dari 80 perguruan tinggi. Level nasional dalam 384 dari 4.231
perguruan tinggi dan level global 11.421. Kondisi peringkat akreditasi institusi Prodi tahun 2023 terdapat 17 program studi di Universitas Flores termasuk MM, dan yang mendapat peringkat akreditasi B ada 6 program studi, akreditasi baik sekali ada 6 program studi, dan baik 4 program studi. Akreditasi minimal ada 1. Ketercapaian kinerja institusi kondisi saat ini, jumlah mahasiswa kita pada tahun 2023 sekarang ada 5.426. Animo masyarakat menurun. Akreditasi institusi adalah B, dan status akreditasi ini perlu ditingkatkan. Akreditasi program studi sudah disampaikan, dan masih ada 4 prodi yang perlu didorong untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Sumber daya manusia, di Uniflor terdapat 220 orang dosen, dan yang lektor kepala ada 6, dan lektor 139, asisten ahli 48, yang belum ada 27 orang. Dosen yang memiliki jatfung atau jabatan fungsional lebih tinggi menjadi prioritas dalam menduduki jabatan struktural dan tugas akademik lainnya. Pendidikan dosen S3 ada 14 orang, S2 204 orang. Setiap fakultas dan prodi merencanakan dosen untuk studi lanjut. Kondisi jabatan fungsional tadi sudah disampaikan juga. Ada lektor kepala ada 6 orang, lektor ada 139, asisten ahli ada 48 dan 27 orang yang masih belum. Yang masih belum ini perlu didorong untuk mendapatkan jabatan fungsional. Kondisi mahasiswa semester ganjil tahun 2023, nisbah untuk yang eksak adalah 1:30, yang non-eksak itu 1:45. Dari nisbah ini terdapat pada tahun ini program studi agroteknologi mencapai 261 mahasiswa, jumlah mahasiswa yang maksimal mestinya 390. Yang tanda merah ini adalah program studi yang melampaui dari jumlah nisbah. Oleh karena itu, program studi yang melampaui yaitu program studi manajemen, EP atau ekonomi pembangunan, teknik sipil, teknik arsitektur, ilmu hukum, dan juga sistem informasi melampaui dari kapasitas. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dosen. Jumlah mahasiswa baru tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk program studi agroteknologi hanya 30 orang tahun 2023 dan mengalami penurunan. Kemudian manajemen mengalami penurunan juga meskipun mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak mahasiswa. Kemudian EP ada 23 orang dan mengalami penurunan dari 63, akuntansi 128 peningkatan, teknik sipil 82 orang, meskipun tadi dicatat bahwa mereka melampaui karena nisbah dosen dengan mahasiswa. Kemudian teknik arsitektur mengalami penurunan hanya 43, dan ilmu hukum 98 mengalami peningkatan, PBSI 25 mengalami penurunan, pendidikan biologi 28 peningkatan, pendidikan ekonomi 25 orang menurun dari 42, pendidikan fisika 22 dan hanya 12 orang dan mengalami penurunan, PGSD 220 orang meningkat saat ini. Kemudian matematika 21 orang menurun dari 28, pendidikan sejarah juga menurun,
dan sasing serta sistem informasi meningkat. Oleh karena itu perlu memperhatikan keseimbangan jumlah mahasiswa yang masuk dan lulus. Peran PA dan pembimbing tugas akhir harus lebih optimal agar mahasiswa lulus tepat waktu sehingga mahasiswa yang diterima setiap program studi bisa stabil. Beasiswa adalah satu layanan bagi para mahasiswa, yaitu beasiswa bidik misi, PPA, BPP, dan PPA. Jumlah total lulusan dari tahun pertama sampai dengan sekarang terdapat 21.594 lulusan. Tetapi yang terserap sesuai dengan bidang ilmu ada 91,71%, masih 8% yang belum bekerja sesuai dengan bidang ilmu. Jumlah sumber daya manusia karyawan Universitas Flores ada 115 orang pada saat ini, namun di sini perlu ditegaskan kembali bahwa pustakawan, laboran, dan teknisi wajib ada. Kemudian dosen ada 220 orang. Penambahan dosen yang nisbahnya tidak seimbang perlu dilakukan. Dosen yang berniden ada 208, masih ada 12 orang dosen yang belum berniden atau nomor induk dosen negeri. Kemudian dosen yang memiliki serdos ada 158 orang, masih ada 54 dosen yang belum serdos. Dan ini perlu didorong untuk siapkan semua persyaratan. Dan BKD yang berkaitan dengan asesor BKD baru 8 untuk seluruh Universitas Flores. Perlu ditambahkan dan mengikuti testing untuk menjadi asesor bagi kita semua yang dipersyaratkan. Kondisi publikasi dosen Uniflor. Di sini yang terindeks di Scopus, WOS, Garuda, Google Scholar. Terdapat penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Dan untuk riset dan pengabdian pada masyarakat sangat minim. Karena apa? Kita semua dosen lupa untuk mengisi itu di sister kita. Oleh karena itu saya menyarankan agar semua harus segera mengisi sehingga riset kita bertambah dan berkembang. Karena itu adalah salah satu indikator penilaian peringkat dari universitas. Strategi untuk mensinkronkan, strategi untuk meningkatkan minat mahasiswa. Yang pertama itu harus jelas izin operasional dan akreditasi. Yang kedua, peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Kemudian Chief Marketing Officer atau Humas kampus perlu ada. Kemudian promosi yang sudah dilakukan selama ini tidak terorganisir, beasiswa perbedaan atau different, mempunyai pusat karir, yaitu pusat karir di center, kemudian alumni sebagai pemasar perguruan tinggi, publikasi universitas perlu ditingkatkan, mengembangkan UKM bagi mahasiswa yang selama ini belum menunjukkan kredibilitas sebagai mahasiswa memiliki UKM, mengikuti konferensi internasional. Yang berikut adalah memberikan pelayanan yang prima kepada semua stakeholder, mengoptimalkan pembentukan kelompok mahasiswa dan pelajar berdasarkan etnis, melibatkan mahasiswa berprestasi untuk menjadi fasilitator dan instruktur kegiatan kepada masyarakat, dan yang berikut adalah mengoptimalkan jejaring tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Baik, program ekstra strategi yang pertama adalah membuat pembagian tugas yang jelas untuk menjaga hubungan yang harmonis sesuai tugas dan tanggung jawab. Di sini, saya sebagai calon rektor akan merubah nomenklatur sebagai pejabat wakil rektor. Yang pertama, wakil rektor bidang akademik, pengajaran dan kemahasiswaan akan disatukan. Kemudian, wakil rektor bidang keuangan, kepegawaian, infrastruktur, dan perencanaan. Yang ketiga,
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan. Dan yang keempat, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kealumnian. Ini ditegaskan supaya tidak terjadi konflik di antara para pemimpin karena tidak jelas pekerjaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah revisi statuta sesuai aturan terbaru. Yang ketiga, mengoptimalkan implementasi SKPI dan konversi kegiatan mahasiswa dalam SKS. Semua kegiatan mahasiswa harus dinilai di dalam SKS. Apapun dia lakukan di luar sana, kita harus mengkonversikan, dan peran ini adalah peran dari ketua program studi. Laporan database mahasiswa tepat waktu ke LDikti. Laporan ini penting karena kalau laporan ini tidak tepat waktu akan mempengaruhi kinerja dari universitas. Kemudian rasio dosen dan mahasiswa harus terjaga sehingga terjadi keseimbangan. Jangan sampai terjadi ada yang masih tidak memenuhi syarat. Warna merah berarti bermasalah. Seperti beberapa program studi yang sudah saya sebutkan. Kemudian membentuk sistem link data internal dan eksternal ini penting sehingga data kita tidak tercecer di mana-mana. Dan yang berikut adalah membentuk inkubator wirausaha dan koperasi mahasiswa. Kita di Uniflor juga sudah mempunyai koperasi dosen dan karyawan, tetapi tidak pernah melakukan audit. Saya berharap agar koperasi ini terus ditumbuh kembangkan dan tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi seluruh dosen dan karyawan. Ibu, kemudian waktu selesai, Ibu. Sudah selesai. Baik, yang terpenting saya sudah diberi waktu selesai. Terima kasih, saya kembalikan. Harap floor bisa lebih tertib. Maksudnya biar kita fokus dan panelis tidak terganggu dengan apa yang disampaikan. Tentunya masih banyak tapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi nanti akan dielaborasi oleh Bapak Ibu panelis. Kita mulai dengan sesi pertama. Ibu bisa ke depan untuk memilih gulungan kertas ini. Nanti saya bacakan pertanyaan. Oke, Ibu bisa kembali, masih segel ini. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Mayoritas mahasiswa Universitas Flores tergolong sebagai generasi Z. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir akan kecanggihan teknologi, percaya diri, menggunakan bahasa kekinian, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Bagaimana strategi Ibu untuk merancang sistem dan metode pembelajaran, menyiapkan para dosen dalam menyiapkan perangkat pembelajaran berbasis digital, agar kerinduan generasi Z untuk belajar di lembaga tercinta ini dapat terpenuhi? Waktu 3 menit sejak Ibu mulai berbicara. Terima kasih kepada moderator. Kita saat ini berhadapan dengan teknologi digital, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa kita tidak bisa menghindar dari era ini. Oleh karena itu, strategi saya yang pertama, mahasiswa dibiarkan dia bebas untuk memilih. Mahasiswa dibiarkan untuk bisa mengkritisi, karena salah satu sumber dari referensi yang mereka dapatkan adalah dari internet atau dari digitalisasi tadi. Lalu, bagaimana dengan dosen? Banyak dosen kita yang tidak bisa mengikuti era ini, ya, termasuk saya adalah era tua. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti ritme dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Dosen tidak boleh tidur, ya. Dosen harus benar-benar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga saya memaparkan tadi apa yang menjadi visi saya adalah revolusioner, bergerak lebih cepat,
Artinya kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Dan bagaimana kita harus mendapatkan semua yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman ini dan ke depan, kita harus terus belajar. Long life education for all us. Thank you. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih. Sangat semangat dalam memberikan jawaban. Masih ada tambahan? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oke, karena tidak ada maka sesi ini ditutup. Kita lanjut dengan sesi panelis. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Yanto. Terima kasih Pak Moderator, Ibu calon rektor. Saya tadinya kira makin siang kita makin loyo, tapi rupanya makin semangat ini. Luar biasa. Luar biasa. Dan tadi saya baru buka papernya Ibu, saya langsung shock. Kenapa? Karena saya cari formulasi visinya di teks, saya tidak ketemu. Waktu Ibu bicara baru saya paham yang disebut visi ada di judul besar di atas. Dan judul besar di atas, kata kuncinya itu reformasi. Wah, itu benar-benar mengagetkan. Jadi dari kata kunci ini dari awal sudah terlihat nggak ada sesuatu. Reformasi itu kan artinya secara merubah format ya. Ada format yang diusulkan akan dirubah ya. Kalau kita ngomong restorasi, ada sistem nilai, sistem etik yang mau diinsert ke dalam lembaga kalau ada masalah sistem nilai di lembaga itu. Tapi Ibu menggunakan kata reformasi. Dan baru terakhir saya paham Ibu mengusulkan sesuatu yang buat saya kaget. Ibu mengusulkan perubahan struktur di bawah rektor, wakil rektor ya. Saya ingin tahu, saya ingin Ibu ulangin lagi karena itu usulan strategi yang sangat kontras ya, sangat ya mungkin yang Ibu katakan tadi revolusioner tadi ya atau reformasi, tetapi dengan alasannya dan bagaimana kira-kira Ibu mau masuk sampai ke perubahan itu karena ada peran dari yayasan dan sebagainya. Bagaimana Ibu mengkoordinir dan mengharmoniskan koordinasi sehingga universitas ini sampai pada keputusan merubah format seperti itu. Silakan Bu, ini buat saya sangat penting dan esensial. Silakan Bu, makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ignas yang saya hormati sebagai panelis 1 berkaitan dengan visi saya tadi tentang revolusioner atau transformasi Universitas Flores tahun 2024 sampai 2028. Mengapa saya katakan transformasi? Ini memang perubahan. Ibu, saya potong, minta maaf. Ibu tidak menggunakan kata transformasi. Ibu menggunakan kata reformasi. Ya, benar. Reformasi. Ya. Perubahan menuju pada perbaikan. Perubahan yang menuju kepada perbaikan. Karena saya melihat fenomena yang ada di Uniflor masih banyak yang perlu kami benah. Saya di bagian penjaman mutu selalu berhadapan dengan bagaimana kami menilai dari seluruh aktivitas yang ada di dalam perguruan tinggi Uniflor terkait dengan pelaksanaan Tridharma. Sehingga saya banyak menemukan kendala yang kami temukan di Uniflor sehingga saya menyampaikan reformasi reformasi terkait dengan Universitas Flores dalam segala kegiatan kami. Di sini saya memaparkan visi dan misi saya mengacu pada kriteria-kriteria yang ada di dalam standar-standar penilaian akreditasi. Ada 9 kriteria yang tertuang di dalam standar akreditasi itu. Ya, untuk sementara mungkin begitu. Ini saya meminta Ibu mengulangi lagi usul konkret dari bagaimana perubahan fungsi dari wakil rektor 1, wakil rektor sampai wakil rektor 4 dan bagaimana strategi Ibu masuk. Silakan Bu. Terima kasih. Mengapa saya mengusulkan ini? Selama ini fakta yang ada di Uniflor bahwa ada bidang penelitian dan pengabdian di sini. Tadi pemateri 1 ya, calon rektor pertama itu adalah bagiannya di bidang penelitian dan pengabdian.
sulit untuk berkoordinasi dengan rektor karena tidak jelas nomenklatur dan tugas dan tanggung jawabnya. Itu alasan yang pertama. Koordinasi pekerjaan tidak sesuai dengan bidangnya. Mau pergi ke rektor mana? Oleh karena itu saat ini saya mengusulkan supaya jelas nanti dari level bawah dia menuju ke level ini. Ya, seperti itu Pak, saya kembalikan. Terima kasih. Luar biasa. Saya masuk ke tantangannya. Saya coba baca beberapa dokumen yang saya minta dikirim dari sini ya. Dalam dokumen rencana induk pengembangan ya, itu disebut ada 3 tantangan yang dialami oleh UNFLOR ya. Di situ ditulis yang menjadi tantangan itu adalah dinamisasi regulasi pendidikan, ada globalisasi pendidikan, dan keterbukaan informasi publik. Saya nanya pendapat Ibu, 3 aspek ini apakah semuanya tantangan atau Ibu bisa melihat ini juga di dalamnya terkandung peluang? Ibu melihatnya bagaimana? Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama, apakah tantangan ini sampai saat ini masih relevan Ibu lihat dari hal-hal konkret yang dari tadi Ibu sampaikan dengan begitu semangat? Itu saya anggap itu hal-hal sangat konkret yang menjadi tantangan. Tetapi formulasi di dalam dokumen RIP itu seperti tadi. Apakah masih relevan atau harus dikoreksi? Lalu apakah pertanyaan keduanya, apakah Ibu melihat 3 aspek ini hanya murni merupakan tantangan atau juga ini di dalamnya terkandung opportunity, peluang buat Universitas Flores? Silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak panelis yang pertama. Terkait dengan masalah yang ada di UNIFLOR, itu bisa menjadi peluang, bisa juga menjadi tantangan. Jadi kondisi yang berkaitan dengan peluang dan ancaman tidak semestinya itu menjadi masalah, tetapi bisa juga menjadi suatu keuntungan bagi lembaga. Karena dengan demikian kita akan termotivasi untuk bisa mencari solusi agar kita bisa masuk pada semua unsur itu. Ya, saya mungkin konkret ya, misalnya tantangan dinamisasi regulasi pendidikan. Bagaimana ini bisa menjadi peluang buat Universitas Flores? Atau globalisasi pendidikan. Bagaimana ini bisa menjadi peluang selain tantangan ya? Begitu juga keterbukaan informasi publik. Bagaimana ini bisa menjadi peluang? Bagaimana ini itu dirumuskan sebagai peluang oleh Ibu? Silakan Bu. Baik, dinamisasi regulasi merupakan juga suatu hal yang dijadikan peluang bagi UNIFLOR. Peluang apa di sini? Yang bisa dilihat adalah peluang dosen dan karyawan atau semua sivitas akademika termotivasi untuk mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak ada tantangan, itu berarti mati, statis. Tetapi kalau ada tantangan, itu adalah dinamika yang perlu kita antisipasi. Kemudian yang berkaitan dengan globalisasi. Globalisasi ini memang tidak bisa kita hindari. Globalisasi ini penting untuk kita semua. Setiap manusia membutuhkan perubahan. Oleh karena itu globalisasi ini menuntut semua yang gaptek tadi seperti saya bisa menjadi lebih unggul dan lebih hebat. Itu Pak, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kalau keterbukaan informasi publik, bagaimana itu menjadi tantangan? Itu jadi ancaman atau tidak buat informasi publik? Terima kasih. Keterbukaan. Ya, baik, untuk informasi publik tidak hanya sebagai tantangan, bisa juga jadi peluang. Dengan berbagai informasi publik, kita bisa mengkritisi diri sendiri dan kita bisa menilai diri sendiri. Apakah kita mempunyai kemampuan atau tidak? Seperti sapaan dari MC pada hari ini. Bisakah dia menjadi rektor? Kalau dia bisa, berarti dia harus bisa mengatasi dan dia harus mendapatkan informasi-informasi. Informasi yang membuat kita terhalang tentunya harus mendapatkan solusi. Dan kita sebagai seorang yang mau maju perlu untuk melihat solusi-solusi apa. Kita tidak boleh menyerah dengan semua itu. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Dari presentasi tadi ada satu yang agak juga mengejutkan saya. Ibu mengusulkan adanya kelompok kelompok kegiatan apa kelompok mahasiswa berbasis etnis tadi. Yap. Benar ya Ibu ya? Benar Pak. Pertimbangannya apa ya? Kenapa kita di mana-mana mencoba menghindari segregasi berbasis macam-macam, tapi Ibu justru mengusulkan ini. Pertimbangan Ibu apa ya? Baik Pak, saya mempertimbangkan itu. Saya adalah salah satu pelaku. Saya pendamping mahasiswa yang dari etnis Manggarai. Oke. Dan di sini mahasiswa itu mereka juga melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh universitas. Dan itu akan mempermudah mereka, sehingga dari aspek biaya kita tidak perlu mengeluarkan biaya dari universitas untuk melakukan pengabdian, terutama untuk melakukan promosi kepada masyarakat terkait dengan universitas. Oleh karena itu saya menyarankan semua etnis dari manapun penting untuk kita melakukan pengelompokan itu, bukan untuk kita harus menciptakan primordialisme, bukan, tetapi untuk mempermudah koordinasi dan untuk mempermudah komunikasi, karena bisa jadi di sana mereka bisa menggunakan budaya setempat, bisa juga menggunakan bahasa sendiri di sana, dan lebih mudah untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Demikian saya kembalikan. Oke. Apa ada hubungan dengan usaha Ibu untuk menajamkan skill sebagai mediator budaya atau bagaimana? Ada pertimbangan ke arah sana atau tidak? Ya, tentunya ada. Oke. Sebagai mediator budaya, kita menjunjung tinggi terhadap budaya itu. Budaya lokal, budaya nasional yang mempersatukan tentunya. Oleh karena itu, yang etnis tadi, kelompok etnis penting dia untuk kembali ke masyarakatnya, untuk bisa mengangkat kembali semua budaya-budaya lokal, baik dari aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Terima kasih. Oke. Ya. Tadi dari beberapa calon rektor sebelumnya itu terungkap salah satu masalah yang juga jadi barrier dalam pengembangan di Unflor adalah faktor keuangan. Nah itu tadi dikaitkan dengan daya bayar dari masyarakat Flores umum dan sebagainya. Ibu punya jalan keluar untuk soal itu? Baik, terima kasih Pak. Uang memang selalu menjadi masalah, baik itu bagi dosen maupun bagi karyawan dan juga bagi mahasiswa. Banyak akhir-akhir ini kenapa animo masyarakat menurun masuk sebagai salah satu calon mahasiswa, salah satunya adalah uang. Dari masalah biaya, belum lagi ada kaitan dengan pandemi COVID kemarin, ada banyak yang harus istirahat karena kondisi perekonomian orang tua mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang saya mau tawarkan, tadi saya sudah tekankan untuk mengembangkan UKM dan koperasi mahasiswa. UKM itu akan melibatkan seluruh mahasiswa, dan kegiatan UKM tentunya diawali dengan mahasiswa diberikan pelatihan dan magang, kemudian akan dibuka di kampus Uniflor, dan juga nanti untuk para dosen juga akan dilibatkan. Kita akan membuka unit usaha yang tidak hanya mengandalkan dari yayasan tetapi dari universitas. Dan di sini nanti yang menjadi tenan calon-calon wirausahanya adalah Civitas Akademika maupun saudara-saudara saya yang sudah pensiun tetapi masih produktif. Jadi dikembangkan usaha produktif di kampus dan juga akan berkolaborasi dengan para mahasiswa. Itu punya konsep saya, Pak. Terima kasih. Oke. Terakhir mungkin dari saya, ini terkait dengan kebijakan kementerian. Ya. Lewat saya lupa nomornya ya, undang-undang baru itu kan Pak Nadiem mengumumkan tidak ada kewajiban penulisan skripsi bagi program S1 dan juga tidak ada kewajiban bahwa tesis dan disertasi itu dimuat di dalam jurnal internasional ya. Bagaimana Ibu melihat ini? Jika Ibu terpilih sebagai rektor, bagaimana sikap Ibu dalam
dalam konteks ini, ya? Apakah akan benar-benar taat sehingga skripsi dihapus atau bagaimana langkah-langkah Ibu? Ya. Baik, Silakan. terima kasih Bapak Ignas. Ya. Terkait dengan kebijakan ini, tentunya seluruh perguruan tinggi di Indonesia tidak bisa menghindar dari peraturan secara nasional, wajib ditaati. Namun dalam pelaksanaan bukan berarti skripsi itu tidak ada, tetap ada. Di sini kita tinggal memilih. Oleh karena itu setiap program studi melihat karakteristik masing-masing. Karena tidak mesti skripsi, tidak mesti disertasi, tidak mesti tesis, tetapi bisa dengan cara lain. Dengan proyek bersama dosen dan mahasiswa, mahasiswa bisa melakukan sesuatu dengan masyarakat, maka mereka itu bisa dihitung tugas akhir itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Yanto, panelis 1 yang sudah mengelaborasi. Kita lanjut untuk panelis yang kedua, Ibu Sri Murni. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Ibu calon rektor yang saya hormati. Dari pemaparan Ibu tadi menyampaikan bahwa visi Uniflor tidak diubah. Namun di sini Ibu akan membawa Universitas Flores di tahun 2024 sampai 2028 menjadikan Uniflor yang revolusioner, terintegrasi, komprehensif, legal, unggul, terpercaya sebagai mediator budaya. Ibu tolong bisa sampaikan atau bisa jabarkan masing-masing kata yang ada di dalam visi pribadi, ya. Yap. Silakan. Baik, terima kasih kepada panelis kedua, Ibu Sri yang saya hormati. Saya mengangkat visi saya untuk mengembangkan Universitas Flores dalam periode 2024 dan 2028. Saya mengangkat reformasi Uniflor tahun 2024-2028. Saya katakan itu reformasi Uniflor karena di sini harus ada perubahan menuju kepada perbaikan. Tadi saya sudah katakan bahwa banyak kendala, banyak masalah yang ada di Uniflor yang perlu diperbaiki. Kemudian menjadikan Uniflor yang revolusioner dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian cepat, ada regulasi yang sangat cepat yang membuat kita itu tidak bisa mengikutinya. Kalau kita tidak bangkit bersama, revolusioner berarti kita harus maju bersama, bangkit mengejar waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga semua kebijakan-kebijakan atau regulasi yang sudah ditetapkan. Kemudian terintegrasi. Terintegrasi di sini kita tidak bisa berjalan sendiri. Semua stakeholder baik internal maupun eksternal kita harus berjalan bersama. Ibu sudah terlibat di dalam bagaimana menilai akreditasi. Yang dilibatkan itu adalah semua stakeholder internal dan eksternal. Kita harus bersatu untuk mewujudkan mutu di Universitas Flores ini. Kemudian yang berikut komprehensif. Ya, secara keseluruhan. Kita tidak bisa menilai satu saja aspek, tetapi tridharma pendidikan tinggi itu penting untuk kita lihat semua dan kita harus membuat semua itu menjadi baik sehingga akreditasi kita bisa mendapat peringkat yang baik sekali atau unggul. Kemudian legal. Saat ini kita dituntut legalitas. Semua program studi yang akan dibuka akan ditanyakan oleh masyarakat, legal tidak program studinya? Legal tidak universitasnya? Legal tidak aturan yang sudah ada? Legal tidak keuangan yang sudah diminta kepada mahasiswa ataupun pungutan-pungutan lainnya? Legal tidak itu? Maka penting sekali
bahwa di sini ada legalitas. Kemudian unggul, ya, unggul di sini berkaitan dengan kegiatan Tridharma pendidikan tinggi yang sungguh-sungguh tidak terbantahkan. Kita semua bisa melakukan kegiatan Tridharma yang menghasilkan sumber daya manusia yang luar biasa. Lalu terpercaya ini dapat ditunjukkan dengan akreditasi secara eksternal. Kredibilitas Universitas Flores tidak diragukan. Nah, untuk mewujudkan itu semua penting untuk kita pahami bersama, maju bersama, bergerak bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Di dalam visi Universitas Flores, Ibu jabarkan ke dalam misi yang indikatornya ada 9 kriteria akreditasi. Tadi Ibu sudah sampaikan berkaitan dengan redesain Tata Pamong yang selama ini Ibu melihat ada tumpang tindih. Sebetulnya di dalam suatu lembaga itu mempunyai standar operasional prosedur. Kalau memang standar operasional prosedur itu ada dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, tentu tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hanya mungkin pemahaman terhadap SOP yang ada hanya dibuat masuk di lemari, tidak dibaca oleh para pelaksana dan sebagainya, sehingga terjadi pemahaman yang kurang dan terjadi tumpang tindih. Apa itu tidak merupakan salah satu faktor adanya tumpang tindih tugas dan juga fungsi masing-masing pejabat? Kalau Ibu menjadi rektor, memang tetap harus bagaimana dengan kondisi yang ada itu? Baik, terima kasih kepada Ibu panelis 2. Saya sudah merancang untuk merubah itu. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa supaya tidak terjadi miskomunikasi antara pihak yang level bawah dengan pihak atas. Dan kemudian apakah selama ini saya tidak menghakimi saudara-saudara saya bahwa tidak membaca itu? Ya, semua memang sudah dibuat, tetapi untuk lebih jelas lagi seperti selama ini tidak jelas mau kemana. Ya, bidang penelitian dan pengabdian seringkali perginya ke wakil rektor 1 atau ke wakil rektor 3. Dan untuk itulah maka pada hari ini saya menegaskan untuk membuat nomenklatur dengan job disk-nya yang jelas sehingga tidak membingungkan semua pihak. Itu. Dan memang selama kami melakukan audit di Universitas Flores, ada banyak temuan bahwa memang banyak dokumen-dokumen kita itu masih cantik wujudnya. Itu berarti tidak pernah dibaca atau dibaca juga, tetapi memang memfilenya dengan rapi dan tertib. Jadi saya tidak menghakimi teman-teman saya di universitas bahwa tidak membaca. Mereka membaca, tetapi mungkin pemahamannya yang tidak tajam. Itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Di dalam pemaparan Ibu di sini, setelah misi itu ada strategi. Yang strategi ini maksudnya apakah sama dengan program kerja, ya? Yang dimaksudkan dari calon rektor. Karena saya bolak-balik ngomong tentang program kerjanya di mana, tapi yang muncul adalah strategi. Apakah ini yang dimaksud dari program kerja? Baik, terima kasih. Ini strategi umum. Nanti program kerjanya akan dibuatkan setelah saya menjadi rektor. Terima kasih. Baik, masalahnya di dalam ini pemaparan visi, misi dan program. Maka saya carilah programnya di mana ini. Oh iya? Ya, kami di sini dihadirkan juga untuk mencermati visi, misi dan program. Namun dari makalah Ibu yang ada ini, saya melihat programnya tidak ada. Apakah ini sama dengan
strategi ini sama dengan program itu mungkin bisa diklarifikasi ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya kirim aslinya adalah visi dan misi, tidak ada programnya. Terima kasih. Ya, makanya di dalam tidak ada program, sementara di dalam agenda hari ini itu diminta visi, misi dan program. Ya. Baik, saya mungkin akan mengklarifikasi dengan panitia. Saya tidak memaparkan program, saya memaparkan strategi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, kalau begitu, saya melihat di dalam strategi Ibu tahun 2024 sampai dengan 2028. Strategi yang pertama yaitu strategi mensinkronkan visi, misi, tujuan, sasaran universitas dengan program studi agar rasional dan realistis. Pertanyaan saya, apakah selama ini dari program studi belum sesinergi dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Flores? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Yang berkaitan dengan mensinergikan di sini bahwa visi misi dari RIP, visi misi universitas harus disinkronkan di sini supaya sesuai dengan apa yang diharapkan, terlebih untuk menerapkan kampus Merdeka Belajar. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan ketercapaian kinerja institusi berkaitan dengan akreditasi, di mana masih ada program studi yang akreditasinya ini ada baik sekali, baik. Kemudian bagaimana peningkatan terhadap peringkat akreditasi program studi yang belum terakreditasi baik sekali. Bagi Ibu sebagai kepala unit mutu ya untuk mempersiapkan akreditasi ini, karena banyak unsur atau kriteria yang harus dipersiapkan, di mana era dulu itu berdasarkan proses ya, kemudian sekarang sudah output dan outcome, sehingga bagaimana mensiasati agar menjawabi output dan outcome ini bisa terwujud di program studi yang akreditasinya belum baik sekali dan juga yang baik sekali menjadi unggul, termasuk akreditasi institusi. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih kepada Ibu panelis 2 terkait dengan akreditasi bagi program studi yang masih C. Ini diharapkan untuk segera mengajukan pengusulan sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Dikti dan Ban PT. Sampai dengan Desember 2024 diberikan kesempatan kepada program studi yang masih C untuk bisa mengajukan akreditasi. Setelah itu tidak lagi. Kita upayakan untuk mendorong 4 program studi yang masih C untuk bisa mendapatkan kenaikan status itu, ya. Dan tentunya seperti yang sudah dilakukan selama ini, pendampingan oleh Badan Penjaminan Mutu terus dilakukan sehingga semua program studi. Mengapa saya katakan revolusioner? Itu berarti kita harus bergerak cepat sesuai dengan perubahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Terkait dengan akreditasi yang baru, standar yang dulunya ada 24 standar sudah diubah hanya menjadi 3 standar, yaitu yang dilihat dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Masing-masing yang dilihat adalah input, proses, dan luaran. Tetapi kriteria maksudnya di sini supaya semua program studi jangan merasa waduh kerja berat lagi kita nanti. Memang kerja berat, tetapi di sini setelah saya membaca bahwa di sini hanya pemetaan standar-standar ya pendidikan, standar pendidikan yang masuk di input itu standar apa, kemudian yang proses itu standar apa, dan juga luaran itu apa.
masih ada 8 standar. Seperti itu. Saya kembalikan. Baik, masih berkaitan dengan akreditasi. Kalau tadi kita bicara akreditasi institusi, ini akreditasi berkaitan dengan unit atau laboratorium dan lain-lain, itu juga perlu dinaikkan menjadi pengakuan, menjadi status akreditasi. Bagaimana? Ini selama ini sepertinya belum tersentuh ke situ, sehingga masih biasa-biasa saja lah. Yang penting ada laboratorium. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang sudah lakukan akreditasi itu perpustakaan. Ada Ibu Kepala Perpustakaan di sini, tetapi peringkatnya masih C ya kemarin. Ya, jadi sudah dilakukan akreditasi untuk itu, dan instrumen-instrumen untuk unit-unit itu memang sesuai dengan masing-masing unit. Dan kita memang sudah memprogramkan untuk nanti juga diakreditasi semua unit yang ada di Uniflor. Itu salah satu bagian dari pekerjaan rektor baru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Ibu panelis 2, Ibu Sri, dan juga untuk calon rektor yang sudah mengelaborasi seluruh visi, misi, dan programnya. Saya lanjutkan kesempatan kepada Pak Anton, panelis 3, untuk mengelaborasi visi, misi, dan program serta strategi dari calon rektor. Silakan. Baik, selamat sore lagi. Selamat sore. Ya, Ibu, semangat ini. Ibu, saya coba tanya pertama dulu mengenai visi yang Ibu buat. Visi yang Ibu buat ini bakal untuk Ibu pribadi atau ke organisasi Uniflor? Pertanyaan 1, silakan. Baik, Bapak. Ke Uniflor. Untuk visi saya ini, saya akan implementasikan untuk Uniflor kalau saya yang pimpin. Terima kasih. Baik. Iya. Ya. Baik, itu pertama. Yang kedua, visi yang baik menurut ilmu, Ibu lebih tahu, dokter ya. Itu visi yang realistis. 1. Yang kedua apa? Realistis, mudah atau dapat dicapai. Yang ketiga itu menjadi orang senang. Warga organisasi Uniflor senang, oh Ibu punya visi ini bagus sekali. Tapi setelah menjawab, dapat dilaksanakan apa tidak? Sebegini Bu, pengalaman kami di pemerintahan, visi semua baik-baik. Tapi pelaksanaan apa boleh buat? Jadi dengan demikian, ini pertanyaan pertama. Kalau misalnya pada perjalanan visi yang dijabarkan sampai dengan kegiatan atau program atau kegiatan tidak dapat dibuat karena kondisi lingkungan strategis macam-macam. Apa yang Ibu buat? Apa yang dapat Ibu buat? Saya boleh jawab? Saya ulang lagi, ketika visi yang begitu bagus, tapi pada waktu karena keadaan lingkungan eksternal maupun internal tidak jadi, ataukah sebagian kecil, apa yang Ibu buat? Baik, terima kasih kepada Bapak Anton yang saya kasihi. Saya tidak hormat, kasih. Ya. Kenapa? Ya. Saya selalu bertemu dengan beliau ini di mana-mana, ya. Di gereja, di mana saya bertemu, dan senang, masih sehat sampai saat ini. Banyak memberikan motivasi kepada saya, baik di internal, eksternal, ya, di kegiatan-kegiatan sosial, ya, seringkali berjumpa dengan beliau. Terkait dengan apakah nanti ini terrealisasi, sudah dikatakan visi itu mimpi. Bagaimana kita merealisasikan visi itu? Ya, tentunya ada misinya. Misi yang saya sampaikan tadi bahwa kita mengacu pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan secara nasional
dan ada juga yang secara institusi. Kita harus mengikuti, ada yang namanya indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan oleh universitas. Sudah jelas aturannya, kita berjalan melalui itu. Bagaimana tidak berjalan? Kalau tidak berjalan, geser saja orangnya. Kalau tidak mengikuti, ya, atau itu terlalu ekstrim barangkali, kita harus berkomunikasi. Banyak yang selama ini kami tim kerja di Badan Penjaminan Mutu stres. Itu ada Bapak Sekretaris Eksekutif seringkali merajuk itu, karena berhadapan dengan banyak karakteristik dari setiap pelaku-pelaku di level bawah untuk mewujudkan mutu. Kita melakukan itu semua karena kita dikejar atau dituntut oleh aturan, deadline waktu yang sudah ditetapkan, indikator-indikator yang harus kita capai. Kalau itu indikator kinerja utama, wajib harus ditetapkan. Karena kalau salah satunya tidak, berarti jangan mimpi untuk akreditasinya memiliki baik sekali atau lebih dari itu. Jadi yang akan kami lakukan, mendorong semua tim kerja itu untuk sama-sama berpikir dan bertindak mewujudkan mutu bagi Uniflor. Sudah dikatakan bahwa pemeo atau filosofi dari Universitas Flores, satukan langkah, bulatkan tekad, mewujudkan. Saya tidak katakan menuju. Kalau menuju kita akan terus menuju, tetapi mewujudkan universitas bermutu. Itu Bapak, saya kembalikan. Baik. Dan ini memang Ibu, ke depan kita tidak tahu kondisi global yang ngomong-ngomong, lingkungan strategis yang kita omong-omong. Suaranya tidak dengar Ya, Bapak. ke depan itu kita tidak tahu. Ya. Kejadian-kejadian bakal terjadi dan kita tidak tahu. Dan itu namanya perubahan. Sehingga sasaran sama Ibu ketika Ibu diterima, melihat kondisi itu, perkirakan kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat. Harus. Dan itu ciri dari pemimpin yang bervisi. Ya, ciri dari pemimpin bervisi. Oke, yang kedua, saya agak terganggu pikiran karena di dalam kita kan Ibu Ima dan saya di Bupeda kan sering ketemu. Ketika omong visi misi apa itu Pak Anton? Seterusnya ya ada visi, ada misi, ada apa lagi? Tata nilai, ada tujuan, ada tata nilai, ada strategi, ada program. Tapi ini kali Ibu tadi lantang, saya belum mau, tunggu saya jadi rektor dulu. Saya mau tuntut sekarang, Ibu harus bikin program. Bagaimana ini? Baik, untuk program, karena Bapak Anton menuntut saya harus buat program. Ada banyak sekali program saya. Ada banyak. Salah satunya tadi berkaitan dengan kesenangan dan kesejahteraan dosen dan karyawan. Saya mempunyai program akan membangun unit usaha bagi dosen dan karyawan, dan saya sudah bisik kepada ketua yayasan mengizinkan universitas memiliki itu. Itu salah satunya. Masih banyak lagi. Terima kasih. Masih banyak lagi. Belum lagi kegiatan. Ya. Oke. Otomatis pasti dengan kegiatannya. Ada Ya. Terima kasih. Ya. Jangan lupa kegiatan. Baik sudah. Yang berikut begini Ibu, saya lihat-lihat ini, saya bukan orang kampus, yang saya tidak terpeduli dengan barang-barang tetek bengek ini. Tapi yang saya perhatikan di sini adalah, di sini ada kita ini ada peringkat keberapa dari nasional apa ini, dari global ya? Yap. Saya mau tanya Ibu, global yang macam apa ini? Ya. Karena dalam penilaian, kalau saya pernah beberapa kali terakhir ini ke LIPI, itu kita punya peringkat loh.
kita punya peringkat itu yang diutamakan itu adalah beberapa syarat, beberapa indikator untuk menjadi dia jadi peringkat sekian. Sementara untuk Indonesia saya bilang tadi, yang saya dapat dari LIPI itu Indonesia itu untuk GERD, Gross Expenditure on Research and Development, ya, rasio penelitian, rasio pengeluaran uang terhadap GDP, rasio pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan terhadap GDP 0,085. Ya, ini sementara itu yang saya tahu yang kerjasama dengan Pemda selama ini ya sedikit sekali. Dan untuk diingat, GDP itu untuk seluruh penerimaan swasta, penerimaan pemerintahan itu semua kecil sekali. Nah sekarang Ibu, wah ini saya mau tanya betul ini, kira-kira indikator yang baik bagaimana ketika dapat ini supaya kami bilang, wih ini Flores ND ini Uniflores ini nomor 2 dari 80. Nasional 384 dari 4.000. Global ASEAN, global Asia atau global dunia? Saya tanya, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak panelis 3. Saya mengambil dari internet terkait dengan informasi ini. Ya, jadi informasi ini diambil dari suaraburucom. Datanya saya ambil dari sana. Tidak ada penegasan terkait dengan global mana, tetapi yang membuat saya bangga bahwa Universitas Flores tercatat namanya, dikenal oleh dunia. Itu. Untuk mendukung dunia mengenal, maka publikasi kegiatan Tridharma pendidikan tinggi melalui upaya kerjasama dengan skala internasional perlu dilakukan. Karena itu adalah salah satu indikator kinerja utama yang harus dikembangkan nanti untuk melaksanakan tadi berdasarkan aturan terbaru, bahwa salah satu indikator kinerja utamanya adalah melakukan kerjasama dengan internasional. Itu, terima kasih. Itu tambah lagi. Baik. Untuk menentukan peringkat itu kan ada beberapa indikator, Bu. Ada SDM-nya, ada kelembagaannya, ada mahasiswa, yang terakhir mungkin penelitian. Dari semua itu ketika Ibu jadi rektor, kalau kita kurang uang, mana yang lebih penting? Dari 7 indikator, 4 indikator ini. SDM, sekolah, Uniflores, kelembagaan, aktivitas mahasiswa, kemudian dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Baik, terima kasih. Itu semua menjadi prioritas. Tidak ada yang pilihan. Jadi semua itu menjadi number 1 or off. Terima kasih. Semua prioritas. Yap. Semua prioritas, karena sudah ada di dalam standar indikator utama yang berlaku secara nasional untuk penilaian akreditasi. Saya tanya lanjut, bisa? Boleh Bapak. Yang dikatakan otonomi kampus itu bagaimana itu? Otonomi kampus, terima kasih. Ya. Ini berkaitan dengan kampus Merdeka. Ya. Ada otonomi kampus yang berhubungan bagaimana kita memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan dosen. Saat ini dosen boleh dia ke industri, wajib malah harus bekerja di tempat-tempat industri, dunia usaha dan dunia industri. Sekarang wajib, Bapak Ibu dosen, lebih berat lagi pekerjaan kita. Itu adalah indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan demikian juga dengan para mahasiswa.
para mahasiswa diberikan hak bebas untuk dia bisa melakukan aktivitas sesuai dengan minatnya. Tidak diintervensi oleh pemerintah itu. Tetapi ada ketetapan berapa SKS yang diwajibkan untuk dilaksanakan. Soal pekerjanya sesuai dengan apa yang diperlukan oleh mahasiswa itu. Dan di sini semua kegiatan, saya berharap bahwa kegiatan mahasiswa semuanya bisa dinilai dalam SKS. Sehingga tidak ada mahasiswa yang merasa stres ketika dia melakukan seperti contoh tadi. Saya membuat kelompok mahasiswa berdasarkan etnis. Saya selalu menyarankan untuk masuk di universitas. Belum direspon karena saya bukan pejabat tertinggi pengambil keputusan. Saya akhirnya meminta kepada legalitas, kepada akte notaris supaya mereka bisa berjalan pergi melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan SK itu. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Ada tambah lagi barangkali? Tidak ada. Bolo ini baik. Ya, baik. Thank you. Thank Jadi you. begini Ibu, moga-moga berhasil. Amin. Ya, saya lihat terakhir di report sini doa kepada Bunda Maria. Ya, amin. Terima kasih Tuhan, kami mendapat seorang Ibu Ima. Bolo, selamat sore. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Bapak Anton dan Ibu calon rektor nomor urut 4, Ibu Ima. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih untuk Ibu Dr. Ima, calon rektor nomor urut 4, karena telah memberikan paparan yang luar biasa kepada kami semua. Saya silakan Ibu untuk kembali. Sambil Ibu kembali, mari kita berikan tepuk tangan. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat untuk kita semua dan khususnya untuk calon rektor nomor urut 4.